Silakan mengirimkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Sekarang kita semua konsentrasi, kita fokus supaya kita bisa benar-benar merasakan hadirat Tuhan berturut atas hidup kita, amin. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru,
memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih memberikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan bisa hidup hingga pada hari ini Bapa yang baik. Begitu kami mau mengucap syukur dan berterima kasih Bapa yang baik. Terima kasih juga Tuhan karena Kau telah memberkati kami mulai dari rumah yang kami bisa sampai ke tempat ini, berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk memuji menyanyikan Tuhan Bapa yang baik. Meskipun saat ini kami tahu tidak seberapa kami hadir pada hari ini Bapa yang baik, tapi kami yakin dan percaya firman berkata apabila 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah mereka. Kami percaya bahwa firman itu Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau beroperasi di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga Roh Kudus Tuhan, sehingga hadirat Tuhan bisa kami rasakan pada malam hari ini Bapa yang baik. Kiranya Tuhan Yesus Kau memimpin ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa yang baik, sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Mungkin ini saya yang selalu sampaikan pada malam hari ini. Terpuji-pujilah Kau Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Masih ada sukacita, amin. Amin. Baiklah, mari saat ini kita mengangkat lagu puji kita. Aku diberkati.
Tuhan Yesus, sebelum kami mulai Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan Yesus, dan berulang Kau berkata kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, yang baik, kenal segala dosa dan kebenaran kami Tuhan Yesus, sebelum kami minta berkat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, begitu juga dengan Tuhan Yesus yang memberkati firman Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus, amin. Kita akan memberikan sebagian dari korban bersama kita. Kita angkat lagu kita. Dia yang menyembuhkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Kita akan baca dari mengenal Tuhan. Ku buka matamu dan lihat wajahmu, ku terharu bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan aku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang mengasihiku, ku ada untuk melayani padamu. Aku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang mengasihiku, ku ada untuk melayani padamu. Ku ada untuk melayani padamu. Ku ada untuk melayani padamu. Benar Tuhan, pujian kami berkata kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah, kebaikan, pertolongan, perlindungan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Saat malam hari Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni kami, kuduskan, sucikan, layakkan kami Tuhan Yesus. Tiba saja Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang memimpin setiap kami. Ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh ditegur Tuhan, kami boleh dihibur Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, dipuji lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik.
Kami berdoa Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan disampaikan, ada roh jahat, ada roh Tuhan yang ingin mengganggu, meroboti, mengacaukan hati dan pikiran kami. Kami bersatu hati, kami tolak usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan Tuhan Roh-Mu yang penuh kuasa boleh melindungi kami, dan kami boleh menerima firman-Mu dan ditaburkan di tanah yang subur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk semuanya. Mbak Dewi, saya di sini. Oh iya, kayaknya jauh banget gitu. Gue lagi sarapan lagi. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Dan sukacita, amin. Ya, sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya perkenalan dulu. Nama saya Enos Pangaribuan. Terus saya sudah menikah, saya punya anak satu, dan saya tinggal di Jakarta. Dan saya dulunya mulai dari sekolah minggu sampai saya merantau, saya pelayanan jadi banyak gitu. Ya, pokoknya kita satu. Udah tadi saya sudah menikah. Puji Tuhan dikaruniakan masih satu, masih ya, jadi masih kayaknya gitu. Mungkin itu ya, nanti kita bisa ngobrol lagi kalau ada yang mau kenalan, mungkin mau tanya nomor satu mungkin, ukuran baju mungkin gitu. Oke. Puji Tuhan, hari ini bersyukur buat anugerah Tuhan. Kita boleh bertemu pada saat malam hari ini, semuanya bukan karena kebetulan, tapi karena anugerah Tuhan boleh mempertemukan kita. Amin. Ya. Kalau dibilang ini ukurannya menurut saya udah banyak ya. Di zaman-zaman sekarang ini, anak muda masih bisa kumpul, ya gitu ya. Anak remaja masih bisa kumpul di rumah Tuhan, itu sangat puji Tuhan sekali. Tapi perlu kita memahami, kita harus menanamkan nilai-nilai rohani kita, nilai-nilai luhur kita, nilai-nilai yang baik dari sejak sekarang gitu. Dan percayalah bahwa tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan. Mungkin teman-teman mengorbankan waktu, aduh, padahal saya ada janji sama teman, saya pengen jalan, saya pengen malam minggu, itu mungkin ada. Tapi percayalah, ketika kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Suatu saat kita akan menemukan hal itu. Puji Tuhan. Tadi ketika saya melihat latihan, saya jadi ingat masa-masa dulu gitu ya. Ternyata masa dulu mungkin saya lebih parah kali ya. Suara saya itu maksudnya saya suka pales, gitu ya. Kalau dalam ibadah pun ketika saya memimpin itu suka pales. Tadi WA-nya siapa tadi WA-nya? Siapa namanya? Pani. Baru apa kamu? Hah? Oh, baru tanggal Riban. Suaranya tadi cukup bagus ya. Jadi aku agak banyak terhenti. Kayaknya tinggi-tinggi banget lagi. Dia cukup bagus sih menurut saya dibandingkan waktu saya ingat waktu saya kayaknya suka ngos-ngosan, dan cuman perlu diasah percaya dirinya saja, terus lebih audiens gitu supaya lebih terasa gitu ya. Karena memang kalau worship leader itu kan banyak perlu dipahami. Kita sebagai pemimpin membawa jemaat dalam hadirat Tuhan, bukan hanya kita, tujuan kita bukan hanya nyanyi doang, tapi membawa jemaat. Kelamaan kayaknya intronya ya. Baik, saya kayaknya nggak usah banyak-banyak. Oke, hari ini kita akan membaca kitab kita di dalam Alkitab. Dalam Alkitab kita 1 Timotius pasal yang keempat. Kayak ini sudah sering didengar dan mungkin apa kan ya. 1 Timotius pasal yang keempat ayat ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat ayat ke-12. Saya bacakan untuk kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih
dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Amin. Ya. Sudah menemukan? Kalau sudah menemukan coba. Ini dia. Oh iya. Kalau sudah menemukan, kalau tak menemukan berarti nggak usah. Kalau sudah menemukan, saya rindu kita membacakan secara bersama-sama kembali di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat ke-12, hitungan 3, 1, 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Nah, saya panggil teman-teman aja ya. Ini kayaknya ada yang SMA di sini. Oh ini SMA. Nomor 1. Bintang SMP. Oh masih SMP. Oh itu juga SMA. Oke. Saya panggil teman-teman aja ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita sharing aja ya, maksudnya saya biasanya nggak suka repot persatuan ngomong terus. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang seorang tokoh yaitu Timotius. Kalau kita melihat dalam pembacaan ini adalah bagaimana pesan Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Ya, di sana dikatakan bagaimana kalau Timotius ini, kalau kita baca sejarahnya, dia adalah seorang anak muda yang terjun dalam dunia pelayanan, seorang anak muda yang dipakai dalam dunia pelayanan. Tetapi Timotius ini sering merasa bahwa dirinya tidak layak, sering merasa dirinya minder. Kalau sekarang namanya insecure gitu ya, maksudnya apa sih diri, takut apa segala macam. Banyak hal yang dipikirkan, akhirnya selalu berkata, aduh saya belum bisa, saya belum sanggup, saya belum pantas. Itu yang disampaikan oleh Timotius. Tetapi Rasul Paulus, kita tahu sendiri bahwa Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang sangat semangat sekali dalam dunia pelayanan. Kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus, begitu banyak perjuangan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dalam hal ini, dalam ayat ini, Timotius sedang mengeluh atau sedang menyampaikan kata-katanya atau keluh kesahnya kepada Timotius, kepada Paulus. Saya ini masih muda, saya tidak mungkin berbicara di depan penatua, orang tua, para pembesar, para ahli-ahli Taurat, gitu ya, yang mengerti nama Tuhan. Tetapi di dalam ayat ini Rasul Paulus mengingatkan, menyampaikan pesan kepada Timotius. Di sana dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, teman-teman di sini semuanya masih muda atau udah orang tua kan ya? Masih muda. Pertanyaannya, kalau Rasul Paulus mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Pertanyaan teman-teman pernah nggak di sini yang pernah direndahkan dalam arti kata, maksudnya, aduh jangan dia masih muda, bisa apa sih dia? Nggak usah banyak bicara gitu ya, maksudnya dari orang tua atau dari sekitar, pernah nggak yang merasakan seperti itu? Alah banyak ngomong, tahu apa sih kamu? Baru aja gitu, baru apa namanya itu kalau bahasa sekarang baru anak bau ya gitu. Pernah ya? Pernah mungkin ketika kita menasehati, ketika kita menegur, ketika kita menyampaikan sesuatu, tahu apa sih kamu? Udah nggak usah tahu deh. Memberikan solusi, sering sekali kita sebagai anak muda tidak diperhitungkan, tidak dianggap. Kamu siapa? Ibaratnya gitu. Dan itulah yang terkadang membuat kita menjadi, oh iya ya, saya masih muda. Udah, apa yang ngomong? Ketika kita pun ingin berbicara dan akhirnya kita memilih untuk diam, karena menurut kita, nanti saya ngomong juga malah dibilang, kamu siapa? Apa penting? Gitu. Nah itu terjadi ya. Atau sebaliknya, dalam kehidupan kita, di dalam satu bayat kita juga mungkin kayak gitu ya. Pernah nggak sih kalau ketika kita bicara, kita dianggap, masih anak kecil, siapa sih kamu? Sorohani, anak Tuhan. Pernah nggak sih bilang kayak gitu? Anak Tuhan.
anak Tuhan tuh gitu. Awas, orang suci lewat. Gitu. Nah, maksudnya dalam bahasa sering kita dianggap asing ketika kita hidup dalam kebenaran. Teman-teman yang dikasih Tuhan, bagaimana Rasul Paulus menasehati Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi ini disampaikan oleh Timotius, memberikan semangat, memberikan motivasi supaya Timotius tidak memandang hal itu. Paulus ingin menyampaikan hal ini supaya Timotius memandang salib Kristus. Saya datang ke gereja, saya melayani Tuhan, gitu ya. Saya datang ke gereja, saya mau bertemu dengan Tuhan, saya mau memuji Tuhan. Gitu. Bukan ada maksud supaya saya dilihat orang, supaya saya bisa ini bisa itu, tapi karena kita memang mau bertemu dengan Tuhan. Selanjutnya ada beberapa nasihat daripada Rasul Paulus di dalam di dalam pembacaan kita. Yang pertama, saya katakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama, dalam perkataanmu. Jadilah teladan bagi orang percaya. Yang pertama, disampaikan dalam perkataanmu. Nah, ini kita sebagai anak muda ini sangat penting sekali menjaga diri kita menjadi teladan dalam perkataan. Ini kalau kita bisa membaca ayat ini adalah ada jenjang yang harus kita lakukan. Yang pertama ini adalah jenjang dalam perkataan. Ya, itu hal yang sangat dasar. Jadilah teladan dalam perkataan. Seperti apa sih teladan dalam perkataan? Ya, kalau zaman sekarang ini mungkin lebih ke arah positif ya. Maksudnya kita sebagai anak muda, kita sebagai anak-anak sekolah memperkatakan hal-hal yang baik, gitu ya. Memperkatakan hal-hal yang benar, memberikan teguran, memberikan nasihat. Gitu. Kira-kira teman-teman lebih sering mana atau lebih memilih mana ketika ada yang berantem, gitu berantem. Terus ketika kita hadir nih, kita kepo kan biasanya kan. Ketika kita kepo, jawaban kita atau respon kita apa? Aduh cepet lah, masa lu digituin, masa kamu digituin, jangan mau gitu. Apakah kita menjadi kompor? Masa kamu digituin sih, udah balas aja. Kalau aku digituin lu, gitu kan? Kayak apa namanya? Responnya seperti itu. Coba kalau saya digituin, enak aja, saya langsung sikat ya. Kalau kamu dipindahin, samperin aja, labrak aja. Itu salah satu contoh. Atau kita lebih, kamu kenapa? Gak boleh seperti itu. Biarin aja. Kalau dia jahatin kamu harus tetap orang baik. Ketika dia jahat, jangan sampai mengurangi dirimu menjadi orang baik. Kamu harus tetap baik. Apakah kita seperti itu nasihatnya? Kira-kira teman-teman yang mana? Lebih sering ngikut, ngompor, atau menasehati? Ngompor. Siapa yang sih suka ngompor? Emang dia kayak gitu sih, gitu ya, malah ngedukung gitu. Emang dia kayak gitu sih orangnya, memang sekali-sekali harus belak-belak biasanya. Nah, teman-teman, harusnya kita lebih memilih supaya kita menjadi terang, menjadi garam. Teladan dalam perkataan kita. Kita harus memberikan kata-kata penguatan, kata-kata penghiburan. Gitu. Dan sebaliknya dalam perkataan, ketika kita dalam zaman ini kita lebih sering mengatakan puji Tuhan, haleluya, terima kasih, bersyukur, atau ikut dalam dunia yang sedang terjadi. Dunia kan menawarkan kata-kata kotor, ya. Banyak istilah-istilah kata-kata kotor, ya itu baik di daerah maupun di kota, dimanapun itu banyak kata-kata. Ya kalau di daerah kebun binatang, kata-kata kebun binatang keluar. Apakah kita menjadi memilih orang yang seperti itu dalam perkataan? Ya, salah satunya kalau kaget kira-kira mau apa nih? Apakah puji Tuhan, haleluya. Kalau kaget, terima kasih Tuhan, atau Yesus tolong saya. Kalau saya waktu dulu kayak gitu, kalau kaget suka teriak gitu ya, maksudnya teriak nggak jelas, teriak yang tidak baik. Gitu. Tapi saya nggak bisa.
bagaimana supaya saya kaget, tapi saya nggak ngomong hal yang jelek, ya kan? Jadi kalau saya sering, Yesus tolong saya kayak gitu kan. Maksudnya ketika jalan, ketika apa? Jadi ketika kaget pun katanya yang keluar, Yesus tolong saya. Ketika petir, ketika jatuh, pleset apapun segala macam, kaget. Jadi kata-kata yang positif yang keluar. Makanya apa? Ketika orang lain mendengar pun dia boleh terberkati. Oh, anak Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu memperkenalkan saya anak Tuhan, saya pendeta, saya di gereja, tidak perlu. Dengan perkataan kita yang baik, yang sopan, yang santun, orang akan melihat diri kita. Itu yang pertama ya. Yang pertama, jadilah teladan dalam perkataanmu. Yang kedua, apa yang kedua? Jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Ya. Paulus menasihatkan Timotius, kamu jadi teladan dalam tingkah lakumu, bertingkah laku. Itu ya. Tingkah laku seperti apa sih? Ada yang boleh memberikan pandangan, pendapat? Tingkah laku apa? Karakteristik boleh cakap. Ini ilmu pendidikannya. Tingkah laku itu apa? Tingkah laku itu perbuatan. Tingkah laku itu apa? Nih, setengah tangan. Sikap perilaku. Ada lagi berkomentar? Tingkah laku itu apa sih? Apalagi tingkah laku? Ya tadi sudah disebutin ya. Bagaimana tingkah laku itu, karakter kita, terus sifat kita, perbuatan kita, itulah tingkah laku. Jadi kalau kita bisa melihat seseorang dari tingkah lakunya pun, oh iya, dia mencerminkan sebagai anak Tuhan. Itu ya kan? Tingkah laku itu kalau pecicilan itu anak Tuhan nggak sih? Cicilan, tinggi nggak jelas, orang lagi berdoa dia ribut gitu ya kan, tingkahnya nggak jelas, nah itu tidak baik. Tingkah laku itu adalah kalau kita sebagai orang Batak itu diajarkan sopan santun, etiket yang baik dan benar. Ketika ada orang rame, zaman sekarang kalau kita ada orang rame, kalau jalan langsung begini kan, lihat atas. Gitu. Sebenarnya ada etikanya kan, tingkah laku kita harus tunduk dan ketika ketemu berpapasan sama orang harus dilakukan. Tuh, mungkin kita sapa, pagi Pak, pagi Bu, itu dia baru. Ya biasanya kayak kalau saya waktu kayak gitu setiap kali berpapasan saya harus menyapa gitu ya kan. Apa sih bahasanya paling simpel kan? Kalau kita sama Bapak Ibu guru, pagi Pak, siang Bu. Kalau kita mungkin satu saudara, family, Bah, itu dia baru, itu dia natural. Jadi maksudnya kita menyapa dengan senyuman, jadi dia akan merasa terberkati. Oh iya, dia peduli ya dengan tingkah kita, dengan perkataan kita, perilaku kita, dia itu terberkati. Ketika kita bertemu memberikan senyum, ya kalau apa namanya moto di bank itu senyum, sapa, salam, gitu ya kan. Langsung memberikan senyum, menyapa, menyalam. Itu adalah tingkah laku kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita lewat main nyelonong aja lagi, orang lagi berdoa nggak peduli gitu ya kan, tiba-tiba berisik, teriak, atau ketika ada orang rame main lewat saja. Kita punya etika, punya apa namanya sopan santun yang diajarkan oleh orang tua kita. Nah, dari sini pun kita sebagai anak-anak Tuhan bisa dilihat, oh dia anak Tuhan, gitu ya kan? Memiliki tingkah laku yang baik dan benar. Nah, adik-adik, ini bukan hanya sekedar saya sampaikan, tapi kita kalau saat ini kita tidak memiliki etika, tidak memiliki perbuatan yang baik dan benar, kita bertobat. Karena itu sangat penting. Ketika kita nanti akan pergi ke negeri orang, merantau, kita akan dihargai orang ketika kita memiliki tingkah laku yang baik dan benar. Jadi kita nggak usah pecicilan, nggak usah banyak ngomong gitu ya. Sampaikan bagaimana etika yang baik ketika berjalan, bicara, tingkah laku. Dari situ kita bisa akan dilihat, oh dia anak Tuhan. Selanjutnya, jadilah teladan dalam selanjutnya apa? Dalam kasihmu, jadilah teladan dalam kasihmu.
tidak tahu kasih. Kasih itu apa sih? Firman Tuhan cukup banyak menjelaskan kasih ya. Jadilah teladan dalam kasihmu. Ya. Kasih itu di dalam Alkitab sangat banyak dijelaskan. Kasih itu murah hati, lemah lembut. Gitu ya. Jadi dalam kasih itu bagaimana kita diterapkan menjadi teladan dalam kasih. Kasih pasti lemah lembut, murah hati. Nah, hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, menjadi teladan dalam kasih. Kalau kita sederhananya adalah bagaimana kita boleh mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, mengasihi diri kita, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua. Jadi teladan dalam kasihmu. Seperti apa sih? Coba teman-teman mengasihi diri sendiri boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya, mengasihi diri sendiri. Mengasihi orang tua? Boleh. Mengasihi Tuhan? Boleh. Mengasihi musuh? Boleh. Karena kalau kita tahu moral tertinggi daripada kehidupan ini, pengajaran adalah moral kekristenan. Karena kekristenan diajarkan kasihlah musuhmu. Tidak ada pengajaran atau agama apapun yang mengajarkan kasihlah musuhmu. Ya. Biasanya kalau agama lain atau pengajaran lain, kalau kamu dilempar kamu harus kembali. Gitu. Kalau kamu diperlakukan seperti ini, perlakukan lagi. Sangat jarang sekali mengajarkan, tidak ada namanya pengajaran kasihlah musuhmu. Dan kita di sini dikatakan jadilah teladan dalam kasihmu. Yang pertama, mengasihi diri sendiri, hanya boleh. Kalau mengasihi diri sendiri, coba teman-teman cek dulu deh dirinya. Lebih sering minder, insecure, terus nggak percaya diri, atau lebih sering terima kasih Tuhan saya bersyukur, atau setiap kali bercerita, kenapa ya mata saya kayak gini? Coba kalau begini, kenapa ya hidup saya begini? Coba kalau begini, kenapa ya rambut saya seperti ini ya? Coba seperti ini. Lebih sering mana? Terima kasih Tuhan, cantik ya, ternyata ganteng ya. Lebih sering mana sih? Kalau biasanya cewek-cewek lebih sering, maksudnya kalau lihat kok mata saya seperti ini ya? Kok rambut saya seperti ini ya? Kok gigi saya seperti ini ya? Kok tinggi saya seperti ini ya? Selalu melihat dirinya kurang. Benar gak sih? Selalu melihat dirinya selalu kurang. Nah teman-teman, kalau teman-teman melihat diri kita selalu kurang, berarti ada yang salah nih. Berarti kita tidak mencintai diri kita. Kita sendiri tidak menerima diri kita, maksudnya tidak mensyukuri, tidak menerima diri kita. Karena kita merasa selalu saya kurang. Kenapa ya saya seperti ini? Kenapa saya kalau ngomong begini ya? Ini pengacat tadinya hidung semuanya dicek satu persatu. Biasanya kalau cewek kayak gini kan. Cowok pun sebenarnya seperti itu. Nah teman-teman, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, cintailah dirimu sendiri. Artinya adalah syukuri, terima kamu apa adanya. Gitu. Ketika kamu menerima dirimu apa adanya, maka kamu akan percaya diri. Kecantikanmu atau kegantenganmu akan terpancar karena kita percaya diri. Ya, percaya diri sangat penting. Kalau tadi yang melihat WL singer juga malu-malu kan, bisa nggak sih? Sebenarnya bisa. Cuma karena tidak percaya diri, akhirnya agak tidak elok dipandang atau dilihat oleh orang. Percaya diri itu sangat penting. Dasar bagaimana kita bisa mencintai orang lain, sedangkan kita tidak mencintai diri kita sendiri. Akan sangat sulit kita menerima orang lain, mencintai orang lain, kalau diri kita sendiri pun tidak kita cintai, tidak kita syukuri. Ya, hari ini kita bertobat, katakan pada dirimu, kamu hebat, kamu luar biasa, aku mencintaimu, mencintai diri sendiri. Karena terima dirimu, tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain, karena kita semuanya berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi teman-teman harus sadari dari sekarang, belajarlah untuk berkata hal yang baik tentang dirimu. Karena ketika kita memperkatakan hal yang baik, kita akan terjadi. Amin. Kalau kita katakan hal yang baik, kamu hebat. Kalau saya waktu itu seperti ini, setiap kali berjemur, kamu hebat. Ya, kamu pasti bisa. Ketika kita mungkin dalam kesulitan, dalam keputusasaan,
dalam masalah, disebut nama Enos sampai bisa. Dan hal itu akan terjadi. Kenapa? Ketika kita juga menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, itu cinta diri kita sendiri. Kalau kita sudah mencintai diri kita, otomatis kita juga akan bisa mencintai orang lain, mencintai keluarga kita, mencintai sesama, bahkan mencintai Tuhan. Kalau kita sudah mencintai diri kita, pasti kita bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Aku sempurna. Gitu. Next, selanjutnya adalah jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Ini adalah level bagaimana tadi dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Ada yang bisa mendefinisikan setia itu seperti apa sih? Ada komentar setia itu seperti apa? Biasanya apa? Mempertahankan sampai akhir. Asik. Ada lagi? Tidak berbalik. Oh, tidak berpaling. Setia itu apa sih? Ada lagi? Kalau istilah cowok-cowok biasanya apa tuh setia? Setia kawan gitu ya. Itu sering disampaikan. Waduh, nggak setia kawan lu nih. Setia kawan. Di sini ada nggak cowok-cowok yang setia kawan? Pernah mengatakan itu? Setia kawan? Atau kamu tipe kalian yang setia kawan atau tidak setia? Oh, setia kawan. Oh, kamu bisa bilang setia kawan? Ini setia kawan nggak nih? Punya teman kan? Ya, punya teman ribut gitu ya, teman berantem, teman bolos, teman nyontek, gitu ya. Teman ke gereja ya kan, gitu ya. Teman yang rohani juga. Nah, itu dibilang setia kawan. Artinya apa? Ketika menunggu, temannya itu biasanya, ayo gue tungguin deh, gitu ya. Gue setia kawan dia. Gak apa-apa, gue telat, ntar diomongin sama guru. Yang penting kita bareng. Setia kawan, gitu ya. Itu disebut setia kawan. Nah, itu kalau cowok, kalau cewek tadi sudah disampaikan tidak berpaling, setia, apa namanya, apa tadi sampaikan? Ya, bertahan sampai akhir, setia. Nah, teman-teman, Rasul Paulus juga menyampaikan setia, menjadi teladan dalam kesetiaanmu. Artinya apa? Rasul Paulus ini menyampaikan kepada Timotius, yuk kamu harus setia. Kalau kamu sudah melangkahkan kaki dalam pelayanan, kamu harus maju terus, jangan mundur. Kalau kamu melangkahkan kaki untuk masuk dalam pelayanan, melayani Tuhan Yesus, jalan terus, jangan mundur. Ya, kalau kita secara simpel, bagaimana kita bisa setia? Bisa nggak sih kita setia di dalam ibadah pemuda? Komit kepada Tuhan. Tuhan, saya mau setia ibadah pemuda. Setiap hari Sabtu saya hadir. Amin. Ini aminnya didengar sama malaikat. Itu amin. Setia datang ibadah. Itu ya. Ketika diperhadapkan dengan apapun, kita memilih untuk enggak, saya harus ibadah pemuda dulu. Kalau teman ngajakin, aduh, teman kita nih lagi ngajak apa namanya nongkrong nih, ajak ketemuan. Kita sudah komit untuk setia datang beribadah pada Sabtu. Amin. Itu contoh. Jadi kita nggak usah muluk-muluk. Setia kemana-mana. Setia datang kepada Tuhan setiap hari Sabtu ibadah pemuda. Itu adalah kesetiaan kita. Bagaimana kita berkomitmen untuk melakukan sesuatu dengan konsisten. Itu disebut dengan kesetiaan. Ya, sekalipun ada tawaran, sekalipun ada hal-hal yang lain yang ditawarkan oleh dunia ini, tapi kita berkata enggak, saya harus ibadah pemuda. Kalau semuanya kita ingin setia, hari Sabtu Tuhan akan memberkati. Amin. Dan Tuhan tidak pernah satu kebaikan kita pun tidak akan pernah. Tuhan akan semuanya bayar. Nggak sekarang, tapi nanti akan kita terima. Oh iya ya, ada kalanya kalau saya alami, ada kalanya kita maksudnya dalam keterpurukan, dalam ketika kita maksudnya jauh dari Tuhan, tapi kita diberkati oleh Tuhan. Artinya apa? Oh, ternyata kita sedang menuai apa yang sedang kita tabur dulu. Dan Tuhan akan senantiasa menolong dan memimpin kita dalam keadaan apapun.
Selanjutnya adalah jadilah teladan dalam kesucianmu. Kayaknya terakhir nih ya. Ya. Dan yang terakhir, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, jadilah teladan dalam kesucianmu. Harapan saya kita di sini masih dalam suci, ya. Suci dalam arti kalau kita bicara tentang dewasa, kita masih masih perawan, masih berjaga, gitu ya. Kita harus menjaga kesucian kita. Nah, kesucian secara sederhana apa sih yang harus kita lakukan? Kata suci itu apa sih? Suci itu bersih. Apalagi suci itu tidak bercacat, tidak bercampur dengan kalau dibilangnya oh ini masih suci, masih bersih, masih ori, gitu. Jadi tidak ada unsur lain dalamnya, masih original. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita? Selain tadi yang saya sampaikan adalah kita sebagai anak Tuhan harus menjaga kesucian kita sebagai hamba Tuhan. Kesucian itu adalah bagaimana kita menjaga bukan hanya saja kita sebagai perempuan menjaga kesucian, laki-laki menjaga kesuciannya, tapi bagaimana menjaga hati kita, menjaga diri kita tetap suci di hadapan Tuhan, tetap benar di hadapan Tuhan, menjaga pergaulan kita. Karena Rasul Paulus juga berpesan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita bisa jadi bercampur nih. Awalnya kita bilang udah nggak apa-apa lah. Terkadang kita ikut arus dunia ini. Siapa di sini yang pernah mengorbankan dirinya? Daripada saya katakan, udahlah nggak apa-apa. Diajak bolos, diajak bohong, diajak cabut, diajak apa lagi nih? Diajak hal-hal yang tidak baik. Akhirnya kita tidak menjaga kesucian hati kita, ketulusan hati kita, mengikuti apa kata dunia. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita sebagai anak-anak muda. Yuk kita lihat diri kita. Ada beberapa hal tadi. Yang pertama, menjadi teladan dalam perkataan. Yang kedua, tingkah laku. Yang ketiga, dalam kasih. Yang keempat, kesetiaan. Terakhir, kesucian. Dan ada 5 ya. Kita ingat baik-baik, kita harus menjadi teladan, menjadi garam, menjadi terang. Ya, kita harus berbeda dengan dunia ini, berbeda dengan teman-teman kita. Mungkin teman-teman pernah menyadari, kok saya udah baiknya, saya udah setia, saya udah rajin, tapi kok saya ada masalah, kok saya kayak merasa gak diberkati. Mungkin teman-teman pernah merasakan itu, dan nanti mungkin pernah akan mengalami fase itu, fase dimana kita jenuh, fase dimana kita bosan. Tapi ingatlah bahwa apa yang kita lakukan, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan beri. Amin. Dan percayalah bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Sebagai anak-anak muda, pesan terakhir adalah percaya dan beriman kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membuka jalan dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak usah mikir, aduh nanti saya jadi apa ya, nanti saya seperti apa ya, saya bisa apa ya. Itu dulu waktu saya anak muda, saya remaja juga, saya pikir saya bisa apa ya. Nanti kok saya bisa jadi ngapain ya? Ya, karena melihat diri kita, melihat diri saya bisa apa? Kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak nggak bisa jadulin. Percayalah, berjalan waktu, selalu disiram dengan firman Tuhan, dikuatkan, rajin membaca firman Tuhan. Kalau boleh puasa, hanya Tuhan, dan akhirnya Tuhan akan buka jalan. Dan akhirnya kita, kalau sudah mengalami kedewasaan, kita nggak pernah takut untuk melangkah. Kita nggak pernah takut, nggak makan, nggak minum, nggak takut nanti kedepannya seperti apa. Karena kita sudah percayakan hidup kita sama Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Adik-adik, teman-teman semuanya belajar firman Tuhan. Ketika firman Tuhan kita baca, mari kita aminkan, mari kita praktekkan. Tuhan bilang apa? Jadi kita nggak usah terbuai dengan apa kata orang.
kuasa Tuhan tentang berkat yang akan kita terima. Gitu. Jadi kalau kita merenungkan, melakukan firman Tuhan, kita akan berkati. Jadi kita, apa kata orang nggak usah didengerin. Kalau kata orang, ih kamu jelek, kamu bodoh, nggak usah didengerin. Jadi jangan kata orang yang kita renungkan, aduh, aku dibilang jelek, aduh, aku dibilang bodoh, aduh, aku dibilang ini, itu, nggak usah didengerin. Tapi apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan katakan hal-hal yang baik tentang kita. Dibilang kamu berharga, kamu sempurna, kamu luar biasa, diciptakan dengan baik. Jadi aminkan firman Tuhan. Kamu anak adalah orang yang diberkati. Kamu adalah pewaris surga. Jadi aminkan firman Tuhan. Amin. Amin firman Tuhan. Amin firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kepada firman-Mu, bila firman-Mu pada saat malam hari ini yang sudah kami dengarkan, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bila Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami, mengajarkan, memampukan kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji Tuhan, Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Diserahkan kepada Tuhan. Baik, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih. Ya, jadi seperti yang sering kakak bilang, artinya kita mulai segala sesuatu itu dari nol, bahkan dari minus, ya. Dan ini hambanya ini adalah rekan kerja, rekan juang, teman seperjuangan ya, dari SMA ya. Gabung pelayanannya kan, Pak Enos. Jadi asal kalian tahu deh, dulu anak pastori ya istilahnya itu kan ada berlima ya. Cuman waktu itu karena saya jalan ke sini, saya kan di Medan SMA-nya, jadi jarang join. Tapi kalau pas saya pulang juga kita gabung sama-sama. Itu ada Berta, Lauren, Enos, Boy sama Berto. Jadi lima-limanya ini sudah, puji Tuhan, berhasil, sudah sarjana semua, tinggal Berto ya. Tapi itu perselangkan lagi ya kan. Nah, sudah sarjana, bahkan beliau ini udah S2 loh, sudah master, sudah apa sih itu ya Pak istilahnya di sana, guru besar. Jadi sudah dipakai Tuhan luar biasa di kampus, di pelayanan. Jadi apa yang dipupuk selama pelayanan di gereja ini itu tidak sia-sia. Ya, dulu pelayanan sekolah minggu hajar, ngajar anak, menarik mereka laki-laki loh. Adik-adik mereka laki-laki mengajar anak sekolah minggu, jingle bell, apa itu sekolah minggu. Terus sapu pel gereja ya Pak? Pasti. Kamar mandi, pastori, dan semua artinya kami betul-betul ya, walaupun saya kadang gabung ya, artinya Tuhan melihat pelayanan itu mulai dari hal terkecil. Jadi adik-adik kalau kalian disuruh tutup jendela, disuruh sapu gereja, jangan aku terus, jangan seperti itu. Upah di balik itu besar loh. Ya. Jadi karena kita sudah melalui masa-masa itu, jadi sekarang giliran kalian. Ya. Dan luar biasa puji Tuhannya, tidak pernah berkekurangan ya Pak. Tuhan selalu limpahkan segala hal. Haleluya. Dalam segala hal, jasmani dan rohani semuanya penuh, apalagi rohnya penuh. Ya, jadi terima kasih untuk hambanya yang sudah melayani Tuhan, walaupun ya mungkin penyambutan kami agak kurang. Artinya mungkin karena mendadak ya, coba seandainya minggu lalu dikabarin, mungkin kita bisa kasih tahu yang lain juga. Sambut dengan tawarin. Kita sambut dengan red carpet, kan kalau bukan bunga. Dan gendang-gendang dan intermezzo ya. Jadi artinya ini motivasi buat kalian ya adik. Kalau kami lah aku bilang ya, kami bisa, kenapa kalian tidak gitu. Ada yang sukses di kota, Tuhan memberkati bukan hanya orang-orang yang di kota, orang-orang di pedesaan juga bisa berkati, amin. Ada yang sukses di kota, di perantauan, ada yang sukses di kampung. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Makanya firman Tuhan tadi jadi teladan, itu harus kita laksanakan dalam hidup sehari-hari secara konsisten.
muda di sini kan bukan arti karena belum menikah. Dalam usia seperti kita sekarang juga masih muda ya Pak, masih muda. Muda dalam arti dalam hal mungkin dalam sekelompok misalnya situ terus tiba-tiba awak di situ, itu kan muda. Nah jadi seperti itu. Jadi adik-adik belajarlah dari kami senior-seniormu ini yang baik diambil, yang tidak baik jangan ditiru. Ya pasti adalah kekurangan kita kan. Baik, terima kasih untuk hambanya. Terima kasih juga untuk yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Untuk WL memang the best, suaranya bagus, hanya kepercayaan dirinya. Makanya saya tadi agak sebenarnya bukan mau marah yang gimana, enggak, cuma karena kadang lupa kode, lupa apa seperti itu ya. Diperbaiki ke depan, harus percaya diri. Juga singer-singernya kuasai lagu, apalagi kalau kalian sudah melayani di ibadah raya ya. Syarat untuk jadi singer apa? Minimal berapa lagu? 200 itu minimal. Udah ada yang kalian hafal 200? Dihafal itu loh, bukan hanya judulnya doang 200. Dihafal setiap liriknya gitu kan. Harus sudah lahir baru, sudah punya hati melayani. Jadi yang masih belum, ayolah melayani dulu. Juga untuk yang sudah hadir, terima kasih banyak adik-adik. Tuhan memberkati. Walaupun jumlah kita sedikit, tapi percayalah Tuhan disenangkan ya. Karena Tuhan disenangkan, karena kita sudah bertumbuh memuji namanya. Jadi minggu depan saya serahkan kepada siapa yang mengurus? Saudari Winda, siapa yang bertugas minggu depan? Biar kita latihan dulu sekali. Oke, WL siapa minggu depan? Kalau bisa kita latihannya agak cepat ya. Memang tadi karena kakak baru pulang dari Tagodong juga, jadi jam 7 saya masih siap-siap. Biar di-chat aja lah. Di-chat aja, baik. Biar kejutan. Nanti di sini pasti nolak. Oke. Ya rajin-rajin buka chat. Oke, anak-anak muda. Kalau ada grup kita present worship, grup get itu jangan diarsip ya. Kadang ada pesan-pesan yang penting jadi apa? Yang diarsip itu grup-grup BTS, grup sekolah itu terserah mau diarsip lah. Kalau grup A jangan. Ya jadi kadang ada info-info gitu. Kecuali nggak ada paket, saya makhluk. Kalau memang karena memang sengaja diarsip jangan. Kalau bisa, kalaupun mau diarsip, kita rajin nanti tengok kan. Walaupun diarsip ada tuh nomor, ada 1, 2 kan ada kan? Karena saya juga mengarsip grup sebagian. Saya tidak terlalu penting. Baik, itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk hambanya kalau bisa kapan-kapan datang ke sekalian dan membawa berkat yang baru yang luar biasa. Baik, puji Tuhan. Shalom. Lanjut latihan. Salam dulu. Kalau ini udah selesai. Sudah tinggal latihan orang ini. Yesus memberkati. Semangat. Gunanya kan berapa? Tidak ada yang ku kenal secara Papa-papanya yang Gak bisa itu nge-rap, gak bisa. kita udah kita oh buat minggu ya. tradisi dari dulu. Oh iya. Belum berubah. Saya ibadah.